warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bertemu kembali dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Evi Irmawati. Kakak mahasiswi STAI Ataqwa Bekasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu lah, dan selalu diberi semangat dan diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Kemarin kakak sudah menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Hari ini kakak akan melanjutkan materi, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sebelum kakak mulai materinya, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita menjelaskan akan membahas tentang Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Pertama, kakak akan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, di mana Nabi Ilyas alaihissalam itu masih keturunan Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang berada di daerah Sungai Yordan, di mana kaum Bani Israel itu pada waktu itu masih melakukan perbuatan yang sangat sesat, di mana kaum Bani Israel itu menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan menyembah patung yang bernama Ba'la. Nabi Ilyas alaihissalam itu berusaha mengajak kaum Bani Israel untuk kembali menyembah agama Allah. Beliau mendatangi rumah per rumah, orang per orang, tanpa mengelola, tanpa pilih-pilih, dan Nabi Ilyas itu tidak pernah menerima upah dari orang yang ia datangi, karena beliau mengharapkan bahwa mereka kaum Bani Israel itu kembali kepada ajaran Allah, yaitu ajaran tauhidnya. Nah, ketika Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah, mereka para kaum Bani Israel selalu mengejek dan menolak serta menghina Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka juga punya niatan untuk membunuh, sampai ketika mereka setiap kali melihat Nabi Ilyas alaihissalam itu selalu mengejarnya dengan cara mengejeknya, mengolok-oloknya, sampai karena begitu beratnya Nabi Ilyas, sampai Nabi Ilyas itu dikejar oleh kaum Bani Israel, dan pada saat waktu itu Nabi Ilyas alaihissalam itu bersembunyi di salah satu rumah di mana pemiliknya itu bernama Ilyasa, yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul Allah. Nah, waktu itu Nabi Ilyas alaihissalam itu melihat keadaan Nabi Ilyas alaihissalam yang sedang mengalami sakit yang sangat keras, di mana Nabi Ilyas alaihissalam itu sudah berobat kemana-mana pun, tapi penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Nabi Ilyas itu menghabiskan waktunya hanya dengan tergeletak tidak berdaya di rumahnya. Dan pada saat itu kaum Bani Israel melihat bahwa sepertinya Nabi Ilyas alaihissalam itu sedang bersembunyi di rumah Nabi Ilyas alaihissalam, dan kaum Bani Israel itu mendatangi rumah Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam dengan beraninya ketemu dengan kaum Bani Israel dan membela Nabi Ilyas. Walaupun dalam keadaan sakit, Nabi Ilyas tetap berani membela Nabi Ilyas, dan akhirnya para kaum Bani Israel mengalah dan pulang ke rumah mereka. Melihat keberanian Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas akhirnya mencoba untuk mengobati Nabi Ilyas dengan cara berdoa kepada Allah. Selalu berdoa, setiap hari berdoa agar Nabi Ilyas alaihissalam diberi kesembuhan. Dan beberapa kemudian setelah sembuh, Nabi Ilyas selalu membantu Nabi Ilyas alaihissalam itu berdakwah. Kemanapun Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah itu Nabi Ilyas selalu menampilnya, selalu setia. Walaupun ketika berdakwah mereka mengalami cacian, makian, hinaan, dan selalu dikejar-kejar, ingin dibunuh, tapi Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam selalu dengan teguh, dengan tidak pantang menyerah, tetap mengajarkan dan tetap menyerukan untuk kembali ke ajaran Allah. Dan suatu ketika karena
banyaknya penentangan, penolakan dari kaum Bani Israel terhadap dakwah Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas itu mencoba untuk memperingatkan kepada mereka bahwa jika kalian tidak kembali ke ajaran Allah, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Para Bani Israel itu tidak memperdulikan peringatan tentang azab Allah, malah mereka menentangnya. Dan karena ketidakpedulian kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah untuk didatangkan azab, dan Allah pun mendatangkan azab waktu itu, dan azab pun datang dengan diturunkannya, yaitu kaum Bani Israel dilanda musim kemarau yang sangat hebat, di mana tidak ada tanaman yang tumbuh, hewan pun mati kelaparan, dan semua persedia makanan sedikit demi sedikit habis, dan sumber air pun mengalami kekeringan. Selama 3 tahun berselang nih, tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan dan minum, dan seketika itu Bani Israel sadar bahwa ya Allah, ternyata ini azab darimu, ya Allah, ternyata ini azab darimu. Akhirnya kaum Bani Israel mencari Nabi Ilyas, bertobat kepada Allah, dan akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam, dan di hadapan Nabi Ilyas alaihissalam mereka bertobat, dan mereka kembali ke ajaran Allah dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala, dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, dan Allah menghentikan kemarau dengan turunnya hujan membasahi negeri Bani Israel. Pada seketika itu sumber air mulai kembali mengeluarkan air yang berlimpah, sungai-sungai mengalirkan air dengan berbagai tempat, dan hewan-hewan pun mendapat makanan yang cukup. Di situ Bani Israel menyambut dengan sangat gembira. Mereka berterima kasih kepada Nabi Ilyas alaihissalam dan bersyukur kepada Allah, dan mereka akhirnya hidup makmur dan sejahtera di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka itu hidup bahagia dengan keridhaan Allah, dengan tumbuh-tumbuhan yang sekarang bisa dimakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan setelah lama kemudian, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam itu meninggal di dunia. Dan ketika Nabi Ilyas meninggal dunia, penerus dakwah di negeri Ba'la itu diteruskan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah putra dari Aktub putra Ayub, dimana ketika Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, Nabi Ilyas alaihissalam itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau itu meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika sedang melakukan dakwah, Nabi Ilyas itu Nabi Ilyas itu diutus untuk melanjutkan tugas Nabi. Di usia mudanya, walaupun Nabi Ilyas mengalami sakit yang sangat parah waktu itu, tetapi Nabi Ilyas tetap tidak pantang menyerah untuk selalu berdakwah. Dan akhirnya sepeninggalan Nabi Ilyas alaihissalam, ternyata kaum Bani Israil itu meninggalkan ajaran Allah. Mereka kembali ke ajaran yang dulu, yaitu dengan menyembah berhala. Bani Israil itu kembali berbuat kemusyrikan dengan menyembah berhala, dan Nabi Ilyas alaihissalam itu mencoba untuk menyadarkan mereka, mendakwakan mereka agar harus kembali lagi ke ajaran agama Allah, karena menyembah selain Allah itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan mereka juga karena Nabi Ilyas juga memperingatkan bahwa takutnya akan terjadi azab dari Allah ketika mereka tidak kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ajakan dan peringatan Nabi Ilyas pun tidak dihiraukan. Ilyas itu tidak dihiraukan oleh Bani Israel. Mereka tetap dalam keadaan kesesatan sampai akhirnya karena dakwah Nabi Ilyas tidak didengarkan oleh kaum Bani Israel, akhirnya sampai akhir hayatnya, sampai akhirnya Nabi Ilyas meninggal, mereka tetap keadaan sesat. Mereka selalu merasa ketika mendengar Nabi Ilyas meninggal, mereka merasa senang bahwa tidak ada orang lain
yang sekarang selalu mengganggu dengan perbuatan mereka itu menyembah berhala. Mereka merasa bebas melakukan apa saja kesesatan mereka tanpa menjadi. Akhirnya saking mereka sudah berlebihan nih, Allah mendatangkan azab kembali kepada Bani Israel dengan memberikan kemarau yang sangat panjang. Bani Israel itu mengalami kekeringan dan kelaparan yang sangat hebat. Mereka tidak mempunyai siapapun yang bisa dijadikan sebagai penolong, karena nabi yang mereka ingkari yaitu Nabi Ilyas alaihissalam itu sudah meninggal. Tidak ada satupun yang bisa menolong kaum Bani Israel. Mereka pun tidak bisa apa-apa, hidup dengan sangat merana, dibawa kehinaan, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah azab bagi kaum musyrikin yang selalu mengingkari terhadap apa yang diserukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian itu materi kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam ya anak-anak. Nah, di antara dua kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah, mengambil kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Salah satunya itu sikap pantang menyerah, dimana anak-anak tahu bahwa Nabi Ilyas alaihissalam ketika berdakwah itu tidak pernah menyerah, walaupun dengan selalu mendapatkan hinaan, cacian, atau kadang sampai disiksa, sampai ingin ada orang yang membunuhnya, tetapi Nabi Ilyas alaihissalam tidak pantang menyerah, tetap terus semangat untuk berdakwah. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk anak-anak, untuk teman-teman, bahwa ketika kita belajar, kita tidak boleh langsung pantang menyerah. Kita harus semangat, terus semangat belajar, walaupun kita mengalami suatu kesulitan, tapi kita harus mencoba dan terus mencoba untuk berusaha ya. Yang kedua itu sikap sabar, di mana Nabi Ilyas yang ketika berdakwah mendapatkan suatu kejadian yang sangat berat, di mana banyaknya kaum Bani Israel yang menghina Nabi Ilyas, yang mengejar-ngejar Nabi Ilyas, tapi beliau tetap sabar, tetap selalu memaafkan. Sabar yang dimiliki Nabi Ilyas alaihissalam bisa kita contoh dalam menjalani hidup, dimana kita apalagi dalam belajar ya, kita harus tidak mudah cepat menyerah dalam belajar. Kita harus selalu sabar, selalu tekun dan rajin dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Apalagi dalam menghadapi berbagai permasalahan, kita harus tetap sabar menghadapinya, karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap membela yang benar, di mana Nabi Ilyas alaihissalam ketika sedang dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel, kemudian Nabi Ilyas itu kan bersembunyi di rumah Nabi Ilyas alaihissalam, dan pada saat itu Nabi Ilyas alaihissalam itu sedang dalam kondisi sakit sangat parah, tetapi beliau tetap berani membela Nabi Ilyas dengan cara bertemu dengan kaum Bani Israel, karena menurut Nabi Ilyas alaihissalam bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah orang yang benar, sehingga pada waktu itu Bani Israel dapat dikalahkan dan mereka pulang, sehingga Nabi Ilyas itu pun selamat. Dan sikap keberanian ini harus kita contoh ketika kita sedang membela kebenaran. Jangan takut membela yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang benar. Dan yang kedua itu sikap baik hati. Nah, sikap baik hati di mana Nabi Ilyas alaihissalam walaupun sedang keadaan sakit, sedang keadaan kurang sehat, tidak hanya terbaring di rumahnya, beliau tetap berbaik hati menolong Nabi Ilyas alaihissalam yang ketika itu sedang dalam kejaran kaum Bani Israel. Nah, beliau menolong Nabi Ilyas alaihissalam dengan sampai benar-benar selamat. Dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa
kita harus saling tolong menolong, kita harus mencoba untuk menolong orang lain ketika orang tersebut mengalami kesusahan, karena berbuat yang mulai ini akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dan misalnya jika kalian punya temannya itu sedang butuh bantuan, maka alangkah baiknya kalian menolong teman yang sedang mengalami kesusahan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang saling tolong menolong, dan Allah akan mencatat nilai kebaikan kalian sebagai pahala. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan hari ini. Dari dua kisah tersebut kita bisa mengambil beberapa contoh, beberapa hikmah yang bisa kita terapkan dalam keseharian ya anak-anak, dari sikap pantang menyerah, sikap sabar, sikap berani membela yang benar, dan sikap baik hati. Kita coba untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pemaparan materi kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak, untuk teman-teman kelas 5, dan apa yang kakak sampaikan bisa dipahami dan bisa diterima oleh anak-anak kelas 5. Pesan kakak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa karena kita masih berada dalam pandemi, tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, sekian pemaparan materi dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf bila selama kakak menjelaskan materi ini ada salah-salah kata atau ada yang kurang, kakak minta maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.